Tapi apa itu program Indonesia Pintar? Banyak yang masih salah persepsi. Karena namanya program Indonesia Pintar. Ini untuk orang-orang pintar atau siswa-siswa pintar. Ada yang berpikir seperti itu Bapak dan Ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Baik, lanjut Mas Tem. Saya ingin menjelaskan saja bahwa program Indonesia Pintar nanti aja itu adalah program untuk membantu biaya personal pendidikan bagi peserta didik usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat pendidikan menengah dalam rangka ini meningkatkan akses, mencegah putus sekolah dan menarik kembali bersekolah. Gitu ya. Jadi ini membantu biaya personal pendidikan dari siswa. Siswa siapa? Siswa dari keluarga tidak mampu atau miskin, rentan miskin. Jelas ya Bapak dan Ibu? Satu poin. Poin kedua, lanjut. Berapa besaran dananya? Untuk SD Rp450.000 per tahun. Satu tahun satu kali. SMP Rp750.000. SMA dan SMK Rp1.000.000. Khusus kelas awal dan kelas akhir yang berada di sekolah tersebut yang pada tahun anggaran tersebut hanya 1 semester. Contoh kelas 1 awal yang baru masuk bulan Juli sampai dengan Desember hanya setengahnya. Karena 1 semester mereka berada di sekolah. Juga kelas akhir atau kelas 6 yang Januari sampai Juni ada di sekolah itu setengahnya. Jadi kalau anak SD kelas 1 dan kelas 6 akhir dapatnya 225, kalau SMP kelas 7 dan 9 dapatnya 375, kalau SMA SMA kelas 10 dan kelas 12 atau SMK yang program 4 tahun kelas 13 itu mendapatkannya Rp500.000. Sampai sini jelas ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan, ini kok tetangga saya dapatnya 375 sedangkan tetangga saya dapatnya 750 kok saya dapatnya 375. Ada pertanyaan seperti itu ya Bapak dan Ibu? Sudah bisa dijelaskan kan ya? Baik, terima kasih. Peruntukannya untuk apa? Tadi sudah disebutkan biaya personal pendidikan. Apa itu biaya personal pendidikan? Yaitu kebutuhan pribadi dari peserta didik tersebut dalam pendidikannya. Jelas ya? Contoh beli seragam, itu paling gampang. Beli buku, beli sepatu. Buat ongkos ke sekolah boleh nggak? Boleh. Buat makan di sekolah boleh nggak? Beli beras boleh nggak? Kalau makan pribadi di sekolah nih, sarapan kan banyak yang nggak sarapan, boleh untuk siswa. Tadi kuncinya biaya personal. Personal itu biaya sendiri. Boleh untuk makan, tapi kalau beli beras tidak boleh. Ingat ya. Kenapa? Karena kalau beli beras pasti dimasak untuk satu keluarga, bukan personal. Jelas ya? Biaya personal nih. Kalau bayar utang, sekarang saya tanya ke kepala sekolah. Kalau bayar SPP, salah. Tidak boleh. Karena SPP itu biaya operasional. Ya kan? Sumbangan pendidikan itu biaya operasional. Bukan biaya personal. Kalau SD SMP sudah ditanggung biaya operasional sehingga tidak ada bayaran. Tapi kalau SMA SMK SPP. Tapi SPP itu tidak bisa menggunakan dana PIB. Biaya personal loh Bapak Ibu. Jelas ya? Lanjut. Tadi sudah disinggung oleh Bu Anita. Ada 3 lajur dalam mendapatkan PIP. Yang pertama melalui jalur DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Karena data kemiskinan itu yang legal secara undang-undang dari Kementerian Sosial. Karena data terpadu kesejahteraan sosial itu masih berisi, masih ada bukan berisi ya, masih ada yang error, ada inclusion error dan exclusion error. Yang disebut inclusion error adalah ada siswa dari keluarga mampu masuk ke dalam data tersebut. Kalau exclusion error ada siswa dari keluarga tidak mampu belum masuk ke dalam data
DTK. Jelas ya? Karena itu masih ada dibuka 2 usulan. Yang pertama usulan dinas, yang kedua usulan dari pemangku kepentingan. Siapa pemangku kepentingan? Ada BNPT, LPSK, dan yang paling majority adalah dari anggota DPR RI Komisi 10. Dan Bapak dan Ibu itu punya channel langsung di Komisi 10. Jadi punya lorong langsung melalui Bu Anita. Itu bisa menyampaikan ke kami. Dan saya pribadi, saya jamin kalau beliau itu yang paling intens terkait PIP. Saya itu selalu kalau ada data terbaru selalu diminta. Ini mana datanya? Tolong dicek. Kok ini ada tapi ini tidak ada di data, diupdate. Itu selalu beliau itu memperjuangkan dari NTT. Kalau dari 2004 gitu ya, zaman BSM untuk PIP karena rekening itu Bu Anita selalu meminta data-data terbaru dari NTT. Ini kok belum masuk datanya, padahal siswa ini miskin. Ini kok dan lain sebagainya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya jalur langsung satu nih lewat Bu Komisi 10 dan kebetulan anggota Komisi 10 ada dari DT. Lanjut, tapi ada syaratnya Bapak dan Ibu. Nih syaratnya. Syaratnya data dapodik sekolah Bapak dan Ibu harus valid. Jelas ya? Valid. Ini juga menjawab banyak hal. Yang pertama, kenapa kok tetangga saya dapat, saya tidak? Banyak Bapak dan Ibu pasti menghadapi seperti itu. Tolong pertama yang dilakukan sekolah adalah mengecek dapodiknya. Sudah betul atau tidak? Yang pertama, nama peserta didik. Tanggal lahir peserta didik. Kalau namanya satu huruf, nggak bisa kami berikan PIP karena tidak bisa dibuatkan rekening. Misalnya namanya satu huruf L dan itu ada di dapodik dan nama asli. Jadi tidak bisa, harus satu kata. Yang kedua, atau di nama tersebut ada angka. Karena ngetik huruf A jadi keketiknya angka 4. Gitu ya. 0 O gitu ya. Harusnya O jadi 0. Nah, itu akan error. Yang kedua tanggal lahir. Tadi udah jelas. PIP untuk 6 sampai 21 tahun. Begitu Bapak dan Ibu operator dalam menginput data pihak sekolah, salah masukkan data, harusnya lahir 2010, tertulis 1910. Nah, berarti umurnya 200 tahun ya Pak ya. Makanya hati-hati. Umur hanya yang bisa kami berikan 6 sampai 21 tahun. Tolong cek data dapodiknya. Yang berikutnya, kelas NISN harus valid. Jelas ya Bapak dan Ibu ya. Lalu kelas nama ibu kandung, jenis pekerjaan, penghasil. Begini. Yang NISN itu harus valid. Validnya ada warna hijau kalau sudah valid di verbal PD. Jelas ya Bapak dan Ibu ya. Kalau belum valid biasanya ada konten huruf. NISN harus angka semua. Yang berikutnya yang paling penting NIK. Kalau tidak punya NIK tidak akan pernah menerima PIP untuk kedepannya. Atau NIK-nya tidak valid. Dicek di verbal PD NIK-nya tidak. Validnya adalah kami cek ke Dukcapil Pusat. Gitu ya. Jadi data peserta didik tersebut harus terdata di Dukcapil Pusat. Kalau belum sinkron atau belum valid Dukcapil Pusat, tidak bisa kami SK. Cara ngeceknya di verbal PD harus sudah hijau. Jangan sampai nanti dicek, ini kok tidak valid, itu tidak akan bisa menerima PIP. Jelas ya sampai sini? Tolong pastikan NIK dan NISN lewat verbal PD. Kalau Bapak dan Ibu menemukan ada peserta didik bawa KTP, bawa KK, gitu ya. NIK-nya sudah benar, di dapodik sudah benar, tapi kok di verbal PD tidak valid. Ada yang begitu? Ada. Itu tandanya Dinas Dukcapil daerah Bapak dan Ibu belum melakukan sinkronisasi ke Dukcapil Pusat.
Jadi minta orang tua datang ke Dukcapil atau kepala sekolah bisa datang ke Dukcapil, minta datanya di-update ke Dukcapil Pusat. Butuh waktu 3 jam sinkron Dukcapil Pusat. Gitu ya. Kalau Dukcapil mengupdate hanya perlu waktu 3 jam. Data terlihat di Dukcapil Pusat. Jelas ya sampai sini Bapak dan Ibu? Nama ibu kandung. Ini ibu kandung sering banyak yang suka iseng operator. Nama anak Budi, nama ibunya karena belum dapat datanya ditulis Ibu Budi. Ada, yo ngaku ya. Atau suaminya yang ada namanya Agus, tahunya nama suaminya, misalnya gitu ya. Istrinya ditulis Ibu Agus. Ada yang begitu. Jadi kami mohon Bapak dan Ibu pastikan nama-nama itu. Lalu jenis pekerjaan. Kalau pekerjaannya PNS, TNI, Polri, ABRI, pegawai BUMN itu tidak bisa menerima PIP. Kalau sudah pensiunan, drop dari pekerjaan tersebut. Kadang ada yang pensiun di data dapodiknya masih tetap PNS, padahal sudah pensiun. Berikutnya, penghasilan. Kalau penghasilannya di atas 5 juta, tidak akan kami berikan PIP. Kami pastikan. Jadi lihat dapodiknya, ditandai miskin, tapi kok penghasilannya di atas 5 juta. Itu tidak akan pernah menerima PIP. Kami blok karena itu sebagai data anomali. Jelas ya Bapak dan Ibu sampai sini? Yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah tanda layak PIP. Karena apa? Layak PIP itu adalah sekolah mengusulkan peserta didiknya untuk menerima PIP. Sekolah mengusulkan ke kementerian itu dengan menandai tanda layak PIP di Dapodik. Kalau tidak ditandai tanda layak PIP berarti tidak diusulkan oleh sekolah. Jelas? Kami mohon bantuannya, tolong Bapak dan Ibu tandai layak PIP peserta didik mana dari keluarga tidak mampu untuk diusulkan. Dan data dapodiknya divalidkan, perbaiki. Lanjut. Nah, penetapannya Bapak dan Ibu, dari 3 usulan tadi nanti akan kami tetapkan. Ada 2 lajur yang kami tetapkan. Yang pertama adalah kalau data atau kalau peserta didik tersebut mempunyai rekening aktif, maka akan kami tetapkan sebagai SK pemberian. Jelas ya? Kalau punya rekening aktif, cirinya rekening aktif, peserta didik tersebut pernah menerima PIP di tahun sebelumnya. Dia rekening aktif masuk ke SK pemberian. Kalau dia tidak punya rekening aktif, artinya penerima baru, maka dia akan masuk SK nominasi. Calon penerima. Syaratnya harus diaktifasi terlebih dahulu rekening. Setelah aktif kami tetapkan di SK pemberian untuk dimasukkan dananya. Kalau SK pemberian dananya langsung ada. Kalau D450 tadi sudah ada. Tapi kalau SK nominasi saldonya 0. Jelas ya? Ini kalau Bapak dan Ibu kan pasti ada yang komplain. Ini kok saldonya nggak ada 0. Itu SK nominasi. Gap antara aktivasi sampai dengan transfer dananya 1 bulan sampai dengan 1 bulan setengah. Dananya akan dimasukkan. Kenapa? Karena laporannya per bulan, tidak per tiap hari. Karena kami tidak mungkin melakukan SK tiap hari berjuta-juta siswa. Gitu ya. Jadi per bulan. Yang aktivasi tanggal 2 dan aktivasi tanggal 20 di SKK-nya sama di bulan berikutnya. Karena dilaporkan bulanan secara berkala oleh Pak. Gitu ya. Lanjut. Informasi SK kami sampaikan melalui Si Pintar dan juga melalui Dinas Pendidikan. Jelas ya Bapak Ibu? Hujan. Baik, saya langsung ke slide yang terakhir aja Mas Teh. Lembaga penyalur adalah BRI BNI, untuk SD SMP BRI dan untuk SMA SMK di BNI. Lanjut terakhir aja. Terakhir, terus. Yang daya serap ada? Daya serap. Nah, Bapak dan Ibu tadi sudah disebutkan oleh Bu Anita. Ini kami sudah menyalurkan di tahun 2022 sebanyak 34.749 siswa senilai 19.254.920
254.925.000, yang baru diaktifasi hanya 27.783 atau senilai 15 miliar. Yang belum melakukan aktivasi ada 6.966. Tolong dicek datanya Bapak dan Ibu. SD 4.007, S 848, SMA 777, SMK 534 siswa. Jadi kami mohon bantuannya, Bapak dan Ibu pastikan data penerimanya segera lakukan aktivasi. Untuk saat ini di bulan November, bagi yang SK nominasi melakukan aktivasi, dananya sudah langsung ditransfer, mengingat keterbatasan waktu sampai dengan Desember. Jadi kalau sekarang melakukan aktivasi, dananya sudah tersedia di rekening peserta didik. Jelas ya Bapak dan Ibu? Nanti untuk lainnya kita diskusi aja, kita tanya jawab. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.